Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngebahas live lagi ya di part keduanya. Nah, kemudian kita ada strategi urutan mempromosikan produk saat live. Nah, ternyata mempromosikan produk saat live pun ini nggak boleh asal-asalan ya, kakak semua. Jadi ada teknik khususnya. Tekniknya seperti apa? Tekniknya itu adalah, nah dalam ngasih produk set etalasenya, diusahakan ya produk-produk lama tiklanya itu paling bawah. Nah, kenapa paling bawah? Karena biasanya produk lama atau produk yang dibilang mungkin kurang laris, itu orang-orang nggak akan scroll terlalu banyak atau terlalu lama. Jadi simpan aja di paling bawah. Nah, untuk produk terlaris, itu Kakak bisa simpan di tengah-tengah ya, di bagian tengah-tengah menuju atas. Nah, itu bisa disimpan di produk terlaris. Kayak semisal ada cincin rana, kalung alana, gelang alana, ya, gelang zaujah, dan sebagainya. Nah, itu bisa disimpan produk-produk paling laris. Nah, adapun produk yang baru, kan kita biasanya suka ada launching ya, 1 bulan itu mungkin 8 produk, kurang lebih seperti itu. Produk baru bisa di-set itu di paling atas. Kenapa paling atas? Terutama pada saat waktu launching, karena insya Allah trafficnya itu pasti lagi rame-ramenya. Jadi kita gencarkan promosi produk baru di momen tersebut. Ya, simpan etalasenya di atas. Dan ketika nanti menjelaskan, boleh dipin. Seperti itu. Ya, jadi ini strategi urutan dalam mempromosikan produk saat live. Jangan asal-asalan lagi ya. Jangan asal-asalan lagi, jangan asal pilih set produknya seperti apa, tapi gunakan rumus ini. Produk baru, kemudian habis itu produk laris, dan yang terakhir adalah produk lama atau produk yang kurang best seller. Nah, oke, lanjut. Nah, tadi sempat aku sampaikan juga ya, gunakan fitur live pin produk. Nah, live pin produk itu pasti kakak semua di sini udah familiar atau udah tahu, ataupun yang belum tahu ya bisa disimak ya. Live pin produk itu adalah fitur yang memungkinkan kamu menampilkan satu produk secara langsung di layar selama sesi live. Jadi kalau kakak misalkan nonton live kan pasti ada nih produk yang paling depan disematkan ya sama si hostnya. Nah itu disebutnya live pin produk. Nah, kakak bisa gunakan fitur tersebut. Apalagi kalau lagi menjelaskan, bisa gunakan fitur itu biar orang tuh bisa langsung check out di sana. Seperti itu. Keuntungannya apa? Ya peningkatan visibilitas dan interaksi, kemudian promosi real time, tadi ya bisa langsung check out, dan peningkatan konversi. Oke. Nah, karena aku ngelihat ada beberapa affiliate yang nge-live tapi nggak pernah pakai live pin produk. Jadi produknya tuh nggak di-pin. Nah, itu kesalahan gitu ya. Padahal penting juga nge-pin produk itu. Nah, adapun langkah-langkahnya seperti ini, sebenarnya ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya teknisnya. Nah, dan kakak juga bisa nanti tahu nih di bagian shop itu nanti bisa pilih produk mana yang mau dipin dan ada kata-kata pin atau kalau bahasa Inggrisnya sematkan. Nah, tinggal pencet itu nanti produknya disematkan. Oke, kemudian nah ini ya, kesalahan umum dan cara menghindarinya. Ya, kesalahan yang pertama hanya memimpin sekali sepanjang live. Nih, apalagi affiliate iklan kan produknya tuh banyak, tapi yang dipin cuman produk itu aja. Nah, itu kesalahan. Gak boleh terus-terusan mengpin produk itu karena bisa jadi produk larisnya itu adalah di produk berikutnya gitu, tapi nggak dipin misalkan selama kakak. Nah, itu disayangkan. Kemudian memimpin produk yang tidak sedang dibahas. Kakak misalkan lagi bahas gelang zaujah, tapi yang dipinnya malah kalung alana. Nah, itu juga salah. Lupa unpin atau tidak update produk. Nah, ini juga sering ditemukan. Menggabungkan fitur ini dengan promo lain tanpa penjelasan. Nah, ini juga harus dihindari ya. Nah, karena itu semua itu akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Yang pertama, penonton melewatkan sorotan produk lainnya. Membingungkan dan menurunkan engagement. Mengurangi urgensi dan dampak visual. Ya. Kemudian penonton nanti jadi bingung, ini si host web ini mau jelasin produk yang mana sih? Check out-nya di keran yang mana sih? Nah, itu kekeliruannya. Gimana untuk menghindarinya? Yaitu ganti pin secara berkala sesuai produk yang dibahas. Pastikan yang dipin adalah produk yang sedang dijelaskan. Ya, buat urutan pin sebelum sesi live dimulai. Tadi aku udah kasih tahu urutan set produknya. Kemudian jelaskan
dengan detail, dengan jelas jika memakai pin dan giveaway atau flash sale. Kalau ada promo, jelasin juga promo. Nah, idealnya satu produk itu bahas aja selama 1 menit. Ini idealnya kalau misalkan produknya nggak ada interaksi, nggak ada yang nanya, nggak ada yang komen. Tapi kalaupun ada yang nanya terus-terusan, produknya ya lebih dari 1 menit pun nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan produknya itu ya produk biasa yang si penonton itu biasa aja responnya itu, silakan langsung ganti ke produk lainnya, maksimal 1 menit. Seperti itu. Nah, manfaat fitur live highlight ya. Ini ada lagi nih, fitur live highlight. Fitur ini membantu untuk membangun antusiasme sebelum sesi live berikutnya. Menjangkau ulang penonton yang belum sempat menonton sesi sebelumnya, meningkatkan visibilitas di halaman toko dan short video, menguatkan branding melalui konten singkat yang konsisten dan berdampak. Apa sih fitur live highlight itu? Kalau kakak menemukan VT atau video TikTok tapi seperti live gitu ya di kontennya itu. Nah, itu adalah potongan live. Potongan live itu bisa dipotong kemudian diupload lagi jadi video TikTok. Bisa pakai keranjang kuning ataupun tidak. Nah, itu bisa dimanfaatkan fiturnya seperti itu. Paling dasarnya ada affiliate yang males bikin konten, ya dia ngupload aja live yang sebelumnya, diupload gitu ya, dijadiin VT. Itu paling malesnya ada affiliate yang kayak gitu. Tapi jangan salah, cara seperti itu juga bisa menghasilkan cuan ya, banyak banget engagementnya, bahkan lebih bagus, mungkin kelihatan lebih interaktif ya sama si TikToknya, makanya view-nya kadang bagus, banyak yang check out juga, banyak yang komen. Bisa gunakan fitur live highlight ini, mungkin nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian tadi di tahap pertama kan aku udah jelasin ya bahwa script itu sangat penting nih ya. Aku mau kasih tips 6 tahapan bikin script live yang efektif. Yang pertama itu adalah adanya pembukaan atau cara menarik perhatian penonton. Ini itu kalau ibaratnya kalau di VT ya disebutnya tuh hook, pemancing. Jangan sampai ketika kita memulai live itu ngebosenin. Pakailah frasa yang menarik gitu ya, menarik perhatian dan memperkenalkan sesi. Misalkan itu ada contohnya ya. Hai semua, selamat datang di live kami. Tonton sampai akhir ya, ada giveaway bla 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 bla. Misalkan kayak gitu. Pokoknya jangan langsung ngebahas produk, tapi harus buat penonton itu memberikan perhatiannya saat kita live. Yang kedua adalah bangun interaksi awal. Nah, coba bikin juga script live yang bisa membangun interaksi awal. Ajak penonton untuk berinteraksi. Berinteraksi itu kayak gimana? Yaitu kayak tap-tap layar, kayak komen, kayak klik etalase gitu ya, dan sebagainya. Itu termasuk membangun interaksi. Jangan cuma diem aja. Ya, misalkan, ayo kakak yang di luar ruangan live masuk dulu yuk ke live aku, lagi ada promo. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau yuk bantu tap-tap kakak, bantu tap-tap layarnya ya kakak. Bantu tap-tap layarnya nanti aku spill produk terbaru. Nah, misalkan seperti itu bisa juga ya. Atau yuk kakak komen pengen di spill produk yang mana, suruh mereka komen. Seperti itu. Kemudian highlight produk andalan. Nah, ini seperti ngepin tadi ya. Kita akan pada live itu lagi ada produk apa sih? Apakah produk baru, produk paling laris? Nah, itu boleh di highlight atau di pin. Di apa ya? Dipromosikan paling gencar seperti itu. Ya. Ini lagi best seller dong, kakak. Ayo, cepet-cepet mana seperti itu bisa banget. Nah, yang keempat, penawaran utama. Dorong penjualan produk utama. Ayo, wajib punya ini, tinggal sekian piece lagi nih, misalkan gitu ya. Ayo langsung klik keranjang di pojok kiri. Yuk, yang sudah check out tulis down. Nah, ini lebih ke CTA sebenarnya ya. Jadi mendorong penjualan, mendorong orang-orang tuh untuk check out. Kemudian yang kelima adalah menjawab pertanyaan dan bangun kepercayaan. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang memicu keraguan. Jawab aja ya. Pertanyaan bagus. Ya, ada 3 warna kok. Seperti itu. Boleh tanya apa aja, aku jawab di live ya. Pokoknya kalau ada yang komen, itu usahakan semuanya dijawab. Bahkan disebut aja namanya. Yang keenam adalah penentuan dengan urgensi. Dorong aksi cepat sebelum sesi berakhir. Tinggal 10 menit lagi nih aku nge-live-nya, yuk buruan yang belum check out dari tadi, check out sekarang. Nah, misalkan kayak gitu ya. Itu bisa banget. Oke, kemudian nah ini.
Kakak juga bisa menginovasikan cara live ya. Yang pertama, pengujian kualitas produk Tikla. Nih, misalkan kakak itu inovasi, coba pakai sabun, pakai lotion, buktikan bahwa produk Tikla ini berkualitas, tidak mengkarat, tidak menghitam, anti alergi. Nah, seperti itu ya. Kemudian tampilkan cara pakai produk Tikla. Sambil dipakai boleh banget. Sambil dilihat cara mengukurnya. Misalkan nih jari aku segini nih kakak-kakak. Oh ternyata 8 cm ya. Pakai yang set berapa ya? Oh set ini misalkan pakai. Itu bisa banget kayak gitu. Ya itu pasti bakal bikin menarik penonton. Tampilkan cara ukur set cincin atau gelang Tikla. Nah seperti yang tadi aku udah jelasin. Kemudian tampilkan cara klaim voucher. Karena ada beberapa voucher yang nggak tahu. Kalau kakak-kakak misalkan punya 2 HP, nah HP satunya lagi boleh dipakai buat kasih tips cara menggunakan vouchernya kayak gitu. Jadi kayak pura-pura belanja. Kemudian tampilkan beberapa produk Tikla sekaligus sambil dipakai. Nah, selanjutnya misalkan tampilkan beberapa produk Tikla sekaligus sambil dipakai. Ini juga bikin menarik penonton ya. Misalkan semua cincin pakai di sini. Semua gelang pakai di sini. Nah, itu tuh bikin menarik penonton. Jadi kelihatan mewah banget ngeliatin banyak perhiasan. Mereka tuh bakalan seneng kayak bisa milih-milih gitu. Nah, ya seperti itu. Terus juga tampilkan rekomendasi perhiasan yang cocok untuk anak, remaja, ibu-ibu dan sebagainya. Itu harus dipakai juga cara seperti itu. Misalkan, nih buat bunda-bunda yang punya anak yang masih umur 5 tahun, gemoy banget, misalkan lagi masa-masanya lucu, aktif, coba kasih gelang ini, misalkan gelang Meira, bla 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 bla. Nah, itu bisa juga digunakan strateginya. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini ya. Nah, kebanyakan affiliate Tikla atau affiliate di luar sana yang nge-live itu kalau beres ya udah beres aja seperti itu. Padahal mendiagnosis atau mengevaluasi live sebelumnya itu sangat penting. Kenapa seperti itu? Yang pertama adalah untuk memahami apa yang berjalan baik atau kurang dari sesi sebelumnya. Jadi kita bisa menilai, oh ternyata kalau dipikir-pikir ya, kalau ditonton ulang ternyata live aku jelek banget suaranya, misalkan kayak gitu. Oh ternyata kameranya kok burik ya kalau dilihat-lihat. Nah, jadi kan kita bisa tahu, kita bakal melihat sebagai POV penonton nanti itu. Kemudian mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mulai dari traffic hingga pitch produk. Kemudian menyusun strategi yang lebih cerdas untuk sesi berikutnya. Ya, jadi kita bisa lebih baik lagi mengatur strategi. Kemudian membandingkan performamu dengan riwayat sendiri atau seller top di kategori yang sama. Nanti itu bisa melihat nih afiliator Tikla atau affiliate lain yang nge-live tuh kenapa sih mereka bisa laris? Aku pengen bandingin nih sama live aku yang sekarang, akhirnya bisa tahu perbandingannya. Oh ternyata aku angel kameranya ini ngeliatin produknya nih susah atau kurang bagus nih, kelihatan produknya sedikit atau bla 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 bla, sedangkan yang lainnya kelihatan produknya itu kelihatan banyak bla bla bla. Nah, kan akhirnya bisa dievaluasi. Hal yang bisa ditingkatkan dari data tadi ya, yang penting itu adalah engagement, yaitu interaksi. Jadi boleh tambahkan gimmick seperti banner giveaway, pin produk unggulan, dan ajak penonton untuk berinteraksi. Kemudian penjelasan produk. Buat alur penjelasan produk lebih terstruktur dan jelas. Jangan bikin penonton bingung sendirian, nanti ya ini ngejelasin produk yang mana gitu. Kemudian setup host. Kalau bisa ini menggunakan 2 host untuk memperkuat respon dan interaksi. Jadi ada yang megang sebagai moderator ya, menjawab di kolom komen misalkan atau bantu ngepin dan sebagainya. Ada yang live-nya. Tapi ini opsional sih ya, kalau memang nggak punya 2 host nggak apa-apa, 1 host dulu. Kemudian kualitas konten. Tambahkan visual, banner promo, dan format yang interaktif. Lagi-lagi pasti interaktif, karena itu kuncinya. Ya, TikTok itu bukan manusia, tapi TikTok itu menilai konten kita bagus atau tidak adalah dari interaktif. Kalau kita mungkin sebagai manusia bisa tahu, wah ini bagus nih kameranya, bikin kontennya bagus. Tapi kalau bagus cuman nggak ada interaksinya, ya TikTok tetap menilainya kontennya jelek. Seperti itu. Kemudian durasi live. Perpanjang jika engagement tetap tinggi. Nah ini yang sebelumnya aku sampaikan ya. Kalau nge-live nih, misalkan kita nge-live dulu 1,5 jam, lagi rame-ramenya, jangan berhenti dulu. Ini kesalahan affiliate. Kalau udah dikasih traffic sama TikTok,
itu kita harus bersyukur dan harus memanfaatkannya semaksimal mungkin. Jangan langsung tiba-tiba berhenti karena capek ya. Usahakan tetap live. TikTok nanti bakalan menilai kalau kita berhenti. Kalau bahasa manusianya gitu ya, ini yang nge-live nggak serius nih, udah dikasih traffic kok malah udah nge-live-nya, ya udahlah nanti mah nggak akan dikasih traffic lagi. Nah, ibaratnya seperti itu bahasa manusianya. Jadi kalau lagi dikasih engagement tinggi, itu jangan langsung tiba-tiba berhenti nge-live, tetap lanjutin. Beda ceritanya kalau misalkan 1 jam udah nge-live tapi interaksi tuh nggak ada peningkatan, masih jelek gitu ya. Nah itu bisa berhenti dulu, bisa dievaluasi seperti itu ya. Framework perbaikan berkelanjutan. Amati, modifikasi, latihan, dan evaluasi. Terus ya diulangi seperti itu. Kebiasaan konten yang disarankan. Lakukan 5 sesi live per hari, masing-masing sekitar 2 jam. Wow, berarti total 10 jam ya. Ini saran dari TikToknya. Tapi ya aku tentunya tidak memaksakan ya. Silakan kakak semampunya aja, semampunya dulu untuk mencoba gimana sih jadi live di TikTok itu. Nah, tapi kalau ini saran dari TikTok seperti ini. 5 sesi per satu sesinya 2 jam, berarti 10 jam ya. Semakin sering kamu live, semakin banyak data yang bisa kamu manfaatkan untuk peningkatan performa live. Nah, seperti itu ya untuk materi live kali ini. Buat kakak yang masih kebingungan, boleh tanya ke aku atau ke Kak Wulan atau ke Kak Bagja ya mengenai teknis live ini.